Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 eh, dengan anggota Bang Bosta, Muhammad Reski, saya, Firza, Bunga Melinda, Jessica Vina, Dilo Andrian, dan Sakina Amanda. Kemudian eh, apa aja materi yang ada di presentasi kami. Yang pertama ada unit operasi pada peralatan pada MRF, kemudian ada peralatan dan fasilitas untuk pengangkutan material, peralatan untuk pemisahan komponen, peralatan untuk pemadatan, dan fasilitas untuk penimbangan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Reski. Baik, selanjutnya ada unit operasi dan peralatan untuk pemrosesan barang darurat. Jadi di unit operasi dan peralatan untuk memproses barang daur ulang ini berfungsi untuk membuat operasi daur ulang yang efisien harus diimbangi dengan nilai bahan yang dipulihkan. Berikut ada diagram di mana menjelaskan alir proses pada MRF, di mana yang pertama itu ada community MSW-nya itu atau limbah padatnya itu, terus ke receiving area di penerimaan areanya, baru ada manual removal of material, yaitu penghapusan material secara manual, lalu ada shredding, lalu lanjut ke air classification, di mana lanjut ke magnetic separation dengan proses heavy friction. Lalu setelah magnetic separation ini terjadinya ferrous metal, di mana di situ terjadinya residue to landfill. Lalu setelah air classification lanjut ke cyclone separator dan yang beralih ke dust collection. Jadi di diagram alir proses pada MRF ini, material balance quantity-nya itu satuannya itu ton per day. Next. Jadi di sini ada deskripsi setiap unit operasi di MRF. Ada banyak item, yaitu ada manual separation, material transport conveyors, wheeled equipment, size reduction, hammer mills, fell mills, sweep seeder, glass crusher wort grinders, separation process screening, cyclone separator, air classifier, eddy current, magnetic separation, sensors, wet separation, densification, balers, bell binding system, can crusher, plastic perforators, vacuum facilities, dan yang terakhir itu ada platform scales dan skills. Juga ada fungsi atau material prosesnya itu ada dijelaskan di diagram, dan juga ada pre-processingnya. Next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vina. Selanjutnya yaitu peralatan untuk pengangkutan material. Alat yang digunakan untuk mengangkut material itu yaitu konveyor, di mana terdapat beberapa jenis konveyor. Di layar sudah dipaparkan beberapa gambar jenis konveyor. Yang pertama itu konveyor sabuk tipe palung, di mana konveyor ini digunakan angle idler itu untuk supaya di pinggiran beltnya itu agak naik. Jadi sampah yang ada di konveyor itu diharapkan nggak langsung jatuh ke sampingnya. Selanjutnya itu konveyor sabuk dengan plat, itu konveyor yang paling sederhana karena hanya digerakkan dengan 2 roller dan nggak ada alat tambahannya. Selanjutnya ada konveyor sabuk dengan palang melintang atau bar cross. Ini konveyor biasanya digunakan di incline conveyor, itu konveyor yang memindahkan barang dari tempat rendah ke tempat tinggi. Jadi dibuat bar cross-nya itu supaya sampahnya itu nggak jatuh ke bawah, jadi bisa diangkut sampahnya dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi.
Selanjutnya conveyor tipe getar ini menggunakan per dan digetarkan beltnya supaya sampahnya itu bisa bergerak. Selanjutnya ada vakum conveyor pneumatik sama vakum conveyor tipe tekanan positif. Ini sama-sama menggunakan tekanan udara. Di mana yang conveyor pneumatik ini dia sampahnya itu dimasukkan dan disedot pakai penyedot atau exhauster. Itu ada berada di ujungnya itu. Jadi sampah yang masuk itu akan disedot, nanti sampahnya bergerak ke cyclone, nanti sampahnya dibuang ke cyclone dan debunya masuk ke dust collector. Sedangkan yang vakum conveyor tipe tekanan positif itu sampahnya itu didorong dengan udara menggunakan blower. Blowernya itu ada di awal dari gambarnya itu. Next. Berikut tipe conveyor secara lengkapnya. Yang pertama itu belt friction, itu conveyor yang sederhana seperti yang gambar kedua tadi, dia itu cuma digerakkan dengan 2 roller. Selanjutnya itu chain driven, itu conveyornya itu menggunakan rantai. Yang ketiga itu conveyor tipe horizontal, di mana di atas conveyor itu ada alat untuk memilah sampah, untuk memilah sampah-sampah yang bergerak di conveyor itu. Selanjutnya ada incline, itu seperti yang gambar ketiga tadi, di mana conveyornya itu memindahkan sampah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi dan terdapat crossbar di beltnya. Selanjutnya yang apron, kalau apron ini kalau apron ini mirip dengan gambar pertama tadi, tapi bedanya di pinggirnya itu dibuat palang agar sampah yang di conveyornya itu tidak jatuh. Selanjutnya yang true conveyor, di mana true conveyor ini pinggirnya tadi itu melengkung ke atas, itu mirip seperti gambar yang pertama. Selanjutnya drag conveyor, drag ini sampah yang di conveyor itu ditarik. Yang selanjutnya itu vibrating, itu sama seperti gambar keempat, itu menggunakan getaran. Yang conveyor tipe screw itu augernya berputar supaya sampahnya itu bergerak atau tercampak gitu. Selanjutnya yang pneumatik, ini seperti gambar 2 terakhir yang menggunakan tekanan udara. Yang terakhir itu bucket elevator, itu menggunakan wadah atau kayak ember, itu ember yang di kanan kirinya itu ada rantai untuk menarik ember yang di dalamnya itu terdapat sampah. Next. Oke, baik. Selanjutnya kita ke bagian peralatan untuk pemisahan material sampah. Jadi berdasarkan kriterianya kita memisahkan sampah. Ada berdasarkan ukuran, ada berdasarkan sifat magnetis, densitas, konduktivitas listrik, dan berdasarkan warna secara otomatis. Slide berikutnya. Oke, jadi yang pertama pemisahan berdasarkan ukuran. Secara sederhana, pemisahan ini berdasarkan dimensi sampah untuk membedakan antar bahan sampah. Jenis pemisahan ukuran yang paling umum itu adalah proses screening, di mana sampah diberi kesempatan untuk melewati underflow bukaan dengan ukuran tertentu. Nah, untuk efisiensi screen, kita bisa hitung berdasarkan persen recovery-nya, di mana berat material yang melewati screen atau underflow dikali fraksi berat material dengan ukuran yang diinginkan di underflow dibagi berat material yang diumpankan di screen dikali fraksi berat material dengan ukuran yang diinginkan dalam feed dikali 100. Slide berikutnya. Oke, jadi di sini ada beberapa jenis screen ya. Yang pertama ada vibratory screen. Jadi vibrating screen ini biasanya punya permukaan datar dan dipasang pada bidang miring untuk membantu pergerakan material. Jadi screen ini dirancang dengan satu deck untuk membuat produk bimodal atau yang punya banyak. Jadi mekanisme vibratory screen ini, sampah masuk, kemudian
Wire mesh atau plat logam padat dengan lubang yang ditenagai motor listrik dan mekanisme penggerak menggerakkan material dan melemparkannya ke atas dan ke bawah pada screen, sehingga material tersebut berbenturan berkali-kali dan material yang lewat melalui screen akan dipisahkan. Contoh selanjutnya, slide sebelumnya. Contoh selanjutnya ada rotary atau trommel. Slide sebelumnya. Nah, untuk rotary atau trommel prinsipnya sama. Jadi material diumpankan ke salah satu ujung tubular ini, kemudian screen berputar dengan kemiringan ke bawah sekitar 5%, 5 derajat, sehingga material akan mengalir ke bawah saat material dijatuhkan. Slide berikutnya. Selanjutnya ada di screen. Nah, di screen ini batang atau poros horizontal yang melintasi lebar screen diatur tegak lurus terhadap aliran material. Pada setiap porosnya ada beberapa cakram bergerigi, seperti pada gambar, atau berbentuk bidang yang ditempatkan secara merata di seluruh lebar screen. Nah, saat saat disknya berputar, material akan dibawa melintasi cakram dan memantulkannya ke udara. Baik, berikutnya. Selanjutnya itu ada pemisahan secara magnetik. Jadi beberapa contoh pemisahan secara magnetik ada menggunakan suspended belt, magnet, magnetic head pulley, dan suspended magnetic drum. Slide berikutnya. Nah, ini ada contoh-contoh gambar dari jenis pemisah magnetik. Yang pertama itu A, ada suspended belt magnet. Yang B ada magnetic head pulley. Yang C ada multiple stage magnetic separation with belt magnet. Yang D ada multiple stage magnetic separation with drum magnet. Yang E ada contoh typical belt magnet, dan yang F ada contoh typical operating belt type magnetic separator. Slide berikutnya. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Firza. Baik, untuk pemisahan padatan ini dapat dilakukan dengan tekanan udara menggunakan arus air atau cairan padat lainnya, atau diversi material ringan, tirai besi, contohnya tirai besi. Sistem yang paling sering digunakan untuk pemisahan padatan salah satunya menggunakan tekanan udara. Ketika aliran udara mengenai material gabungan yang cukup ringan, maka material akan terbawa jika tekanan dari anginnya cukup kuat. Di kanan ini ada pengelompokan udara yang digunakan untuk pemisahan komponen limbah. Gambar pertama itu ada vertical column air classifier, yang B zigzag air clarifier, C stack triangle, D typical air classification system, sama E ada drum of an air knife classification system. Pembagian sistem air classifier ini tergantung kepada efisiensi pemisahan yang diperlukan, dana, dan space yang tersedia untuk pembangunan unit. Untuk vertical column air classifier ini membutuhkan space ruang yang kecil tapi kurang efisien, tapi serta harganya yang murah. Dibandingkan dengan zigzag air clarifier, efisiensinya lebih tinggi dibandingkan tipe sebelumnya, dan tipe ini lebih sensitif untuk partikel yang kecil. Kemudian ada eddy current separation.
Eddy current separation adalah pemisahan konduktor dari bahan non-konduktor atau isolator dengan medan listrik yang disebut dengan eddy current separation. Prinsip utamanya mengandalkan pada hukum induksi elektromagnetik Faraday. Intinya itu ketika medan magnet melewati konduktor, maka bahan konduktor akan tertarik dari material-material gabungan yang ada di situ. Jika konduktor berbentuk cincin, harus mengalir pada satu arah dan dapat dengan mudah diukur arus listriknya. Jika konduktor berbentuk potongan padat logam, arus lebih sulit untuk diamati dan diukur karena jalur arus sejenis itu terbungkus pada potongan logam yang dikenal dengan eddy current karena membentuk pusaran. Ini masuk ke pemisahan otomatis. Pemisahan otomatis tidak ideal karena berpotensi melukai pekerja, biaya tenaga kerja dan pelatihan yang tinggi, serta rentan terjadinya kesalahan. Pengembangan sistem otomatis dilakukan dapat untuk memilah keramik dari kumpulan kaca, memilah kaca berdasarkan warna-warnanya, pemilahan plastik, pemilahan jenis kertas, dan pemilahan plastik berdasarkan warna. Kemudian masuk ke peralatan untuk pemadatan, akan disampaikan oleh partner saya berikutnya. Selanjutnya itu ada peralatan untuk pemadatan. Untuk tingkat pemadatan di suatu material, itu fungsinya dari tekanan operasi peralatan dan karakteristik material. Pengurangan volume dan rasio pemadatan pun dapat dihitung seperti gambar berikut. Volume reduction V1 dikurang VF dibagi VI kali 100, yang dimana V itu sama dengan volume awal sampah sebelum pemadatan, dan VF volume akhir sampah setelah pemadatan. Jadi proses pemadatan ini dapat terjadi di berbagai lokasi, seperti di tempat pengolahan sampah, yang termasuk juga di titik timbul, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan. Untuk material recovery facility ini, bentuk pemadatan yang paling umum itu ada clean flatteners, can disinfectors, pelletizer, dan balers. Next. Untuk can flatteners, itu satu peningkatan fasilitas untuk meningkatkan densitas kaleng logam dengan menggunakan alat perata kaleng. Alat perata ini hanya berguna sesuai dengan namanya dan tidak boleh digunakan ke benda logam karena dapat merusak peralatan secara parah. Alat ini sering digunakan bersamaan dengan blower, dan setelah dihancurkan, kaleng dimasukkan ke dalam wadah gulung dan semi-trailer untuk disimpan atau diangkut. Untuk can flatteners ini, ada jenis-jenis material atau sensor yang digunakan untuk mendeteksi sifat material. Untuk jenis sensornya ada sensor optik, sensor gambar, fluoresensi sinar X, transmisi sinar X, inframerah, near infrared, dan elektrostatik. Lalu ada namanya can densifier. Can densifier ini tumpukan aluminium kecil dapat diproduksi dengan alat densifier. Densifier adalah versi kecil dari baler, dan tumpukan aluminium yang dipadatkan memiliki berat sekitar 40 pon dan dapat ditumpuk dan dikirim dengan palet, alat pemindah barang. Next. Lalu di sini paletnya untuk berbahan dasar plastik yang dibuat menjadi palet atau alat pemindah barang melalui kompresi dan ekstrusi untuk tujuan penyimpanan dan pengiriman barang. Lalu selanjutnya itu ada baler. Baler dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu baler vertikal dan baler horizontal. Kawat pengikat biasanya digunakan baik dalam konfigurasi manual atau otomatis untuk mengamankan baler, sehingga saat dikeluarkan dari ruang kompresi, baler tidak mengembang atau pecah. Dan adapun tabel dari
tabel dari jenis alat pemadatan yang digunakan untuk pengurangan volume di inverter sendiri. Itu ada solid waste generation points, ada bentuk vertikal, rotasi, back, under counter, dan stationary. Lalu ada collection, transfer, dan disposal site. Lalu untuk pemilihan peralatan baler ini, seringkali seperti baler vertikal itu menjadi pilihan operasi daur ulang kecil karena harga pembeliannya itu yang rendah. Mereka lebih lambat dan biaya operasional lebih tinggi daripada baler yang horizontal. Untuk operasi daur ulang yang lebih besar dan MRF biasanya menggunakan baler horizontal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga. Baik, selanjutnya itu ada fasilitas penimbangan. Penimbangan bahan merupakan bagian penting dari setiap operasi recovery. Berdasarkan operasinya, fasilitas untuk menimbang bahan dapat berkisar dari timbangan portable kecil yang digunakan di pusat buyback hingga timbangan platform besar untuk menimbang kendaraan pengumpul bermuatan. Untuk peralatan pemindahan itu terdiri dari dua, yaitu ada loader front end dan forklift. Loader front end dan forklift ini umum digunakan di MRF, yang mana gunanya itu untuk memindahkan material dari lokasi penerima ke belt conveyor dan memuat material yang diproses ke kendaraan atau kontainer untuk pengiriman. Forklift ini biasanya itu digunakan untuk memindahkan bal dari baler ke lokasi penyimpanan atau ke truk untuk transportasi. Kemudian ada fasilitas penyimpanan. Fasilitas penyimpanan itu terdiri dari dua, yaitu wadah logam dan pit hoppers, dan yang kedua itu ada tanah luas untuk bongkar material. Jenis dan ukuran fasilitas penyimpanan ini sendiri dibutuhkan akan tergantung pada desain fasilitas pengolahan dan bahan yang akan diproses. Dikembalikan ke moderator. Sekian untuk presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Apabila tidak ada pertanyaan, akan kami tutup. Izin bertanya Sekian. kepada kelompok 2. Oke, silakan Adi. Izin bertanya ya, perkenalkan nama saya Adi dari kelompok 1. Izin bertanya, nah tadi kan kelompok 2 menjelaskan kalau ada pemisahan plastik berdasarkan warna gitu. Nah itu kenapa kita memisahkannya berdasarkan warna gitu? Karena biasanya kan kalau pemisahan plastik ini berdasarkan jenisnya gitu kan. Nah peruntukannya itu untuk apa selanjutnya kalau kita pisahkan berdasarkan warna? Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Adi. Masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak, kami mohon waktunya sebentar ya Adi untuk menjawab pertanyaan.
Terima kasih atas pertanyaannya Adi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Jadi pemisahan warna ini kan termasuk adalah pemisahan secara otomatis. Nah, pemisahan secara otomatis ini kan untuk mempermudah tenaga kerja yang digunakan dalam pemisahan sampah. Dan apa sih tujuannya pemisahan secara warna dilakukan? Jadi pemisahan secara warna dilakukan untuk memisahkan sampah-sampah yang sudah dipisah sebelumnya. Jadi ada kategori-kategori tertentu berdasarkan warnanya. Biasanya itu pemisahan secara warna digunakan untuk memisahkan kaca, plastik, atau kertas gitu. Misal kalau kita mau memisahkan kertas secara warna, karena kan jenis-jenis kertas bisa kita bedakan berdasarkan warna, misal warna putih atau warna coklat gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, izinkan kami menutup presentasi kami. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bang Kakak dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok 3 adalah Bang Muhammad Fahri, Dini Sabrina, Mulyana Flaila, Trinova Maritus Tanggang, Erika Madalena Selayan, Sintius Egidia, dan juga Ahmad Ezra. Next. Nah, pembahasan pertama itu tentang isu lingkungan, kesehatan, dan juga keselamatan publik. Di antara alternatif pengolahan limbah padat ataupun salah satunya daur ulang yang hanya mencakup pengumpulan dan juga pengolahan bahan daur ulang, diyakini oleh banyak orang itu sudah ramah lingkungan. Tapi masih sedikit data teknis untuk mendukung hipotesis ini. Apalagi dari dampak lingkungan terkait dengan transportasi, pemisahan daur ulang dari MSW, dan juga formulasi ulang daur ulang menjadi produk baru itu juga bisa menghasilkan dampak terhadap lingkungan. Next. Yang pertama adalah dampak lingkungan, itu pencemaran air tanah. Sumber daya air tanah sebagian besar tidak terpengaruh oleh daur ulang. MRF itu biasanya dibangun di atas bantalan beton, sehingga rembesan polutan limbah itu enggak merembes ke dalam tanah. Lalu biasanya fasilitas MRF ini dia hanya menerima komponen limbah yang udah dibersihkan sebelumnya. Jadi udah kering dan juga berbentuk padat. Lagi untuk fasilitas MRF ini biasanya membuat ataupun terdapat memudahkan desain canggih, dan juga biasanya
tunduk terhadap pengawasan peraturan, semua dengan drainase permukaan dan juga limpasan. Jadi potensi dampak air tanah dari fasilitas pemrosesan campuran limbah ini serupa dengan pabrik pemrosesan RDF atau pabrik pengomposan. Next. Yang kedua adalah emisi debu. Nah, ya kalau misalnya emisi debu ini dari program daur ulang berasal dari dua sumber, yaitu operasi pengumpulan juga fasilitas pemrosesan. Nah, emisi debu dari pengumpulan ini ya dari rute pengambilan itu dan juga yang dihasilkan oleh pergerakan transportasi pengangkutnya, itu berupa truk. Lalu untuk pengoperasian itu bisa dilakukan di dalam ruangan, di mana ventilasi dan juga perlunya ventilasi dan juga tindakan pencegahan debu sesuai dengan kebutuhan untuk sumber tidak bergerak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, emisi debu juga berasal dari tiupan kertas dan juga plastik ataupun bahan lain yang ada dalam kontainer. Lalu ada operasi pada proses tipping, pada operasi penyimpanan, dan juga pemuatan. Jadi, hal ini mengharuskan operator dan pengumpul untuk sering melakukan pemantauan dan juga membersihkan material yang mungkin tertiup angin atau terjadi tumpahan. Jadi kalau misalnya tidak diberikan untuk tidak ada perhatian untuk hal tersebut, bisa jadi akan menyebabkan gangguan dari sampah dan juga membuat estetika dari MRV ini tidak menarik karena tidak bersih ataupun tidak rapi lah karena banyak mungkin debu ataupun sampah-sampah yang tertiup angin dan akhirnya jatuh di jalan. Next, Moon. Nah, yang berikutnya adalah kebisingan. Potensi dampak kebisingan itu berasal dari dua sumber, yaitu kendaraan pengumpul dan juga permesinan. Nah, biasanya seperti yang kita tahu, kalau misalnya udah kendaraan pengumpul itu biasanya itu berupa truk yang besar. Jadi biasanya suara mesin dan juga suara pergerakan itu bakal lebih terasa karena besar kan truknya. Nah, jadi biasanya itu kendaraan pengumpul itu dilengkapi dengan perangkat pengurangan kebisingan. Jadi ya sebisa mungkin tidak ada modifikasi ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan kebisingan itu makin ada gitu. Misalnya kayak suara dari knalpot dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua itu permesinan. Seperti kita tahu kan banyak mesin juga untuk daur ulang. Apalagi kayak kendaraan-kendaraan yang bisa kita lihat di gambar, kendaraan misalnya pemindahan-pemindahan tentu juga membutuhkan kendaraan yang cukup besar karena sampah yang mau dibawa juga banyak, apalagi kendaraan-kendaraan ini berbahan bakar solar. Pasti suara yang dikeluarkan sangat-sangat berisi, apalagi di mesin-mesin lain selain kendaraan. Next, Moon. Lalu ada dampak vektor. Dampak vektor potensial minimal pada sistem pemrosesan secara umum. Karena tutupnya operasi pemrosesan, ventilasi, dan juga pengendalian hama. MRF untuk program pemisahan sumber juga memproses sebagian kecil limbah. Jadi, apalagi yang sudah saya jelaskan, mereka biasanya menerima yang sudah bersih. Nah, jadi pasti sudah dicuci sebelumnya dan juga dipisahkan dari limbah-limbah yang mungkin bisa menyebabkan faktor penyakit. Lagi kandungan limbah yang dapat membusuk. Sehingga memang betul-betul hanya berbentuk padat dan juga sudah kering. Jadi ada lagi dampak-dampak faktor penyakit akibat pembusukan
dari limbah-limbah organik. Next. Nah, ini dia ada beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi peralatan pemrosesan. Jadi ada beberapa faktor, itu ada kemampuan, keandalan, pelayanan, keselamatan operasi, efisiensi, efek lingkungan, bahaya kesehatan, dan juga ekonomi. Nah, sini juga ada beberapa evaluasi kayak tentang kemampuan itu, apa yang akan dilakukan perangkat atau mekanisme, akan penggunaannya menjadi peningkatan dan dari praktik konvensional. Itu juga dari beberapa faktor itu. Jadi perlu dilakukan hal-hal yang evaluasi biar kegiatan MRV ini dapat berjalan dengan baik. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dini. Selanjutnya ada emisi bau. Jadi emisi bau ini biasanya dikendalikan dengan mendesain secara khusus kendaraan dan mesin yang akan digunakan dalam operasi MRF ini sendiri gitu. Selain itu juga dibangun sistem pengolahan limbah itu dengan sistem front end. Kemudian untuk limbah yang mudah membusuk biasanya itu sudah dipisahkan dari sumbernya sebelum memasuki area MRF. Jadi dapat meminimalisir bau yang akan ditimbulkan ketika sudah di MRF. Next. Selanjutnya ada emisi kendaraan. Jadi polusi udara yang paling signifikan itu biasanya berasal dari operasi pengumpulan dan fasilitas pemrosesan, khususnya daur ulang yang menggunakan kendaraan khusus. Biasanya emisi kendaraan ini akan berasal dari kendaraan yang tidak didesain dengan penanggulangan emisi yang akan dikeluarkan. Dan emisi ini biasanya dikeluarkan dari knalpot kendaraan. Jadi polusi itu tergantung pada jarak yang ditempuh per ton limbah yang akan dikumpulkan. Tapi biasanya diperparah, bisa diberhentikan ketika cuaca itu berubah. Next. Kemudian emisi lingkungan lainnya. Jadi salah satu sumber polusi lainnya adalah energi yang diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas MRF. Biasanya polusi ini terjadi di lokasi pembangkit energi yang berasal dari bahan bakar batu bara, reaktor nuklir, ataupun gas alam yang digunakan pada MRF untuk mengoperasikan fasilitas MRF itu sendiri. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan publik. Fasilitas pemulihan material adalah jenis fasilitas industri yang relatif baru tanpa pengalaman yang telah ada sebelumnya dalam hal kesehatan dan keselamatan masyarakat. Namun perhatian khusus ini harus diberikan selama proses MRF itu berlangsung. Jadi ada jenis utama masalah kesehatan dan keselamatan publik itu yang terlibat dalam desain MRF. Yang pertama itu terkait dengan kesehatan dan keselamatan karyawan. Yang kedua ada kesehatan dan keselamatan masyarakat umum. Biasanya MRF ini juga digunakan sebagai pusat drop-off atau buyback. Next.
Nah, dapat dilihat pada tabel merupakan masalah kesehatan dan keselamatan yang diperhatikan dalam desain dan operasi MRF. Ada meliputi mekanisme, kemudian ada listrik, bagaimana perancangan pembangunannya, kemudian operasionalnya, material berbahaya, dan peralatan keselamatannya. Jadi, ada pengendalian tentang dari komponen-komponen yang di sebelah kiri. Jadi dapat dilihat di bagian tabel yang sebelah kanan merupakan isu keamanan dari komponen yang ada di sebelah kirinya. Next. Yang pertama itu ada masalah pekerja. Jadi fasilitas pemulihan material ini merupakan lingkungan kerja yang berpotensi berbahaya, kecuali tindakan pencegahannya itu tepat dilakukan selama desain dan pengoperasian. Beberapa isu keselamatan dan kesehatan ini paling penting dirangkum di tabel yang sebelumnya, karena sebagian besar peralatan itu sangat diperhatikan dalam desain MRF. Kemudian pemisahan manual dari limbah campuran itu juga diperhatikan dengan cermat dan harus menggunakan APD-APD yang seharusnya digunakan untuk pekerja, supaya dapat mencegah timbulnya masalah yang terjadi pada pekerja, sehingga nanti ada bentuk pencegahan yang akan dibuat atau tindakan yang tepat untuk dilakukan ketika ada permasalahan dalam pekerja. Next. Kemudian ada masalah yang berkaitan dengan masyarakat umum. Jadi karena aktivitas yang terkait dengan pengoperasian MRF ini berpotensi berbahaya, masyarakat ini harus diperhatikan dengan di bawah pengawasan gitu. Jadi kenapa kayak gitu, supaya nanti biar timbul kenyamanan antara masyarakat umum dan juga pengolah MRF itu sendiri. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muli. Yang ketiga itu ada ekonomi daur ulang. Nah, pemilihan metode untuk daur ulang sendiri ini dipengaruhi oleh populasi yang akan dilayani. Jadi, misalnya dihasilkan oleh satu desa atau yang kecil, itu tidak cukup bahan yang akan didaur ulang, kecuali dari sekelompok besar kota itu bahan daur ulang yang dihasilkan itu bisa diproses, dan apabila oleh desa yang atau kota yang kecil itu fasilitas pemrosesannya itu bakalan sangat mahal. Nah, untuk kota-kota besar atau kabupaten, limbah daerah memiliki lebih banyak pilihan terbuka lagi bagi mereka dalam hal operasi daur ulang, tetapi tidak berarti bahwa mereka memiliki keunggulan biaya yang signifikan atas basis dari populasi yang lebih kecil. Biaya pengumpulan, biaya pemrosesan atau konsolidasi, dan pendapatan bersih sangat bervariasi dari metode ke metode. Tetapi perkiraan biaya daur ulang itu relatif dekat. Nah, yang keempat itu ada biaya modal. Untuk modal MRF itu kecil, terbagi dari ada yang kecil, menengah, dan besar. Yang besar itu termasuk sistem pemisahan, pemrosesan, dan transformasi itu berkisar dari $15.000 hingga $45.000 per ton untuk kapasitas hariannya. Nah, biaya pengumpulan terendah dikaitkan dengan pemrosesan. Ini adalah tabel untuk biaya dan berapa ton kapasitas MRF itu sendiri. Bisa dilihat dari sistemnya yang sebelah kiri, terus di tengahnya itu komponen sistem utamanya, dan yang di sebelah kanan itu biaya modalnya.
Nah, untuk semua data biaya itu disesuaikan dengan indeks biaya konstruksi rekor berita rekayasa sebesar 6.500 yang sesuai dengan nilai indeks pada Januari 2002. MRF dengan intensitas mekanis rendah berisi peralatan untuk melakukan fungsi pemisahan dan pemadatan bahan dasar. MRF dengan intensitas mekanis tinggi itu berisi peralatan untuk melakukan berbagai fungsi untuk pemisahan material, persiapan bahan baku, dan pemadatan. Nah, dalam hal ini daur ulang dikumpulkan dengan sisa MSW, tidak ada truk tambahan, tenaga kerja tambahan, atau biaya pengumpulan lainnya. Biaya pengumpulan barang daur ulang sama dengan biaya pengumpulan MSW. Biaya pengumpulan yang lebih rendah ini diimbangi dengan biaya pemrosesan, karena barang daur ulang sekarang perlu dipulihkan dari campuran yang sangat kompleks dari bahan yang sulit ditangani. Yang kelima itu ada staf untuk MRF. Nah, program daur ulang yang tidak melakukan pemrosesan apapun dapat menghemat biaya fasilitas terpusat. Program semacam itu hanya mengkonsolidasikan masing-masing bahan untuk pengiriman ke pemroses dan pasar lain, seperti dealer barang bekas. Biaya modal terbatas pada biaya wadah konsolidasi dan metode sederhana untuk memuatnya. Namun sistem sederhana seperti itu tidak menghasilkan pendapatan yang sama dengan program yang menghasilkan produk dengan kemurnian tinggi dan memadatkan barang daur ulang untuk pengiriman ekonomis jarak jauh. Di sisi pengumpulan program jenis ini, pemilik rumah atau kolektor dapat melakukan pemisahan, membayar karyawan untuk memisahkan bahan mahal relatif terhadap biaya pemilik rumah melakukannya. Nah, ini persyaratan umum untuk personil MRF. Bisa dilihat personilnya sebelah kiri itu ada kantor, pengelola, pembukuan, staf, pesuruh, terus ada mandor dan sebagainya. Di pekerjaan dibutuhkan itu diurutkan menurut kapasitas MRF itu sendiri per harinya. Ada yang 10 ton per hari, 100 atau 500. Nah, singkatnya saat merancang program daur ulang, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Beragam peralatan dan metode pemrosesan tersedia untuk pemisahan material, mulai dari penyortiran manual, padaban berjalan, hingga mekanis penuh. Pasar untuk bahan yang dipisahkan mungkin bersifat lokal, regional, nasional, atau luar negeri, namun semua pasar untuk bahan yang dipilihkan berfluktuasi. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, sekian hasil presentasi kelompok kami. Mungkin dikembalikan ke teman-teman dan juga abang yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya kelompok 3. Ya, dipersilahkan. Tadi kan ada pembahasan tentang masalah kesehatan dan keselamatan publik ya. Nah, di situ tadi ada dibahas tentang drop off gitu. Nah, jadi mau nanya, drop off itu kan tempat poin untuk menaruh tempat di mana menaruh bahan-bahan daur ulang bagi masyarakat gitu kan. Nah, itu kan juga yang ditaruh di drop off itu kan bukan sampah basah gitu kan ya, kayak sampah bukan, maksudnya limbah daur ulang gitulah, maksudnya yang nggak bisa dibilang nggak jorok gitu ya, karena kan mau didaur ulang gitu. Nah, jadi hubungan drop off ini sama keselamatan dan kesehatan publik itu apa ya kira-kira untuk kelompok 3? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hafiza. Mungkin saya ingin mencoba menjawab. Jadi, kan ini dia permasalahannya kedua isu itu terkait dengan kesehatan di masyarakat umum kan. Nah, apalagi untuk MRF yang juga yang akan digunakan sebagai pusat drop off dan juga buyback. Kayak gini kan, maksudnya untuk kesehatan, di bidang kesehatan itu, misalnya ada sebuah MRF dibangun, pasti rute ke MRF itu, kalau
pasti bisa kita pastikan bakal ada rumah-rumah masyarakat kan. Nah, sedangkan yang pasti untuk pengumpulan secara terpusatnya itu memakai truk ataupun kendaraan-kendaraan besar, di mana kalau misalnya di daerah tersebut memang dia banyak debunya dan truk itu lalu lalang kan otomatis bisa buat debu itu berterbangan kan. Jadi bisa jadi sumber penyakit untuk masyarakat di sekitarnya itu. Apalagi yang juga tentang keselamatan, sama kayak aku bilang tadi, kendaraan-kendaraan yang dipakai kan itu kendaraan besar gitu. Takutnya nanti misalnya kayak supirnya oleng atau mungkin ada yang nyebrang tiba-tiba terus terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan kan. Jadi makanya perlu perhatian gitu. Misalnya untuk kendaraannya, kalau misalnya memang di daerah tersebut memang banyak debu, mungkin pihak MRF-nya lebih sering nyiram jalanan tersebut biar debu-debu itu nggak naik dan bisa nanti buat sumber penyakit gitu. Terus juga mungkin dibuat pelang-pelang gitulah untuk berhati-hati dan juga sosialisasi untuk supirnya biar berkendara itu kok misalnya di daerah yang ada masyarakatnya nggak boleh terlalu kencang gitu, karena juga terus juga untuk keselamatannya juga, karena kan di MRF ini ada bagian buyback kan, jadi mungkin aja ada beberapa masyarakat itu yang bakal datang itu langsung mengasihkan sampahnya gitu. Jadi kalau misalnya daerah tersebut nggak bersih dan juga sama kayak aku bilang tadi, karena lalu lalang tersebut kan bisa nimbulin beberapa faktor yang menyebabkan dampak penyakit tuh. Kalau misalnya nggak jadi perhatian, takutnya masyarakat yang mau laksanakan buyback ini juga bisa terkena penyakit tuh. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan, mungkin dikembalikan. Oh, oke. Jadi mau tanya lagi kan. Nah, kira-kira ini maksud MRF di sini itu MRF-nya tempat drop off juga atau gimana ya? Soalnya kan kalau drop off itu maksudnya kan kalau drop off itu kan kalau nggak salah itu kan dia di biasanya poin-poin untuk maksudnya itu wadah di mana masyarakat tak taruh di situ gitu apa namanya di sampah-sampah daur ulang mereka nanti para petugas MRF bakal jemput gitu di jam tertentu, hari tertentu gitu. Nah, maksudnya drop off-nya itu sendiri kan dia wadah gitu kan ya. Wadah untuk menaruh limbahnya di situ. Nah, hubungan si drop off sebagai tempat pengumpulan limbah daur ulangnya itu apa gitu hubungannya sama kesehatan publik gitu. Itu aja. Saya coba ingin menjawab ada 3. Dan di sini masalah drop off kan kalau misalnya sesuai dengan isi PPT kan MRF itu dimasuk sebagai pusat drop off-nya gitu. Berarti kan dari segala tempat-tempat yang dijadikan drop off akan diantarkan ke pusatnya MRF ini. Makanya MRF ini dijadikan sebagai pusat drop off. Gitu. Jadi bisa jadi juga kan masyarakat itu langsung ngantarin ke MRF-nya. Terus nanti dari MRF-nya ini ngambil dari tempat drop off yang di dalam kawasan MRF itu juga untuk langsung diolah. Itu. Ini kembalikan. Oke, terima kasih Vincent. Oke, terima kasih Pija. Ini dikembalikan ke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan.
Izin bertanya kepada kelompok 3. Ya, silakan. Oke, jadi saya pernah baca literatur gitu kan. Kalau di beberapa MRF yang udah yang modern gitu kan, di beberapa negara di Eropa itu mereka di tahap sorting pertama sama kedua itu mereka melakukannya di ruangan ber-AC gitu kan. Nah, kira-kira menurut pendapat kelompok 3 gimana terhadap hal itu, terhadap sisi lingkungan dan kesehatannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adi atas pertanyaannya. Mungkin kalau menurut pendapat kami, apalagi MRF-nya udah modern kan, dan juga kondisi tempat untuk pemilihan itu tempat yang ber-AC. Jadi aku rasa mereka juga memilah sampahnya itu memang sampah-sampah yang memang udah bersih dan kering gitu. Jadi nggak ada lagi yang bisa menimbulkan yang namanya penyakit. Itu kira-kira Adi. Jadi kalau misalnya pun mereka milahnya itu di daerah yang nggak ada ventilasi dan juga ber-AC, selagi sampahnya juga udah bersih dan juga kering, menurut kami sih udah aman juga, karena kan itu juga salah satu bentuk servis dari pihak MRF-nya kepada pegawainya gitu loh, untuk kenyamanannya itu. Ini dikembalikan. Oke, terima kasih kelompok 3. Tunggu, Mak. Baik, Bu Bija mau memberikan tanggapan? Mak, sampai dulu. Oh, baiklah, mungkin sekian dari hasil presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Dan jika masih ada yang ingin didiskusikan, mungkin bisa kita diskusikan melalui WA. Mungkin sekian dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih.